Oke, halo semua, kembali lagi di rekomendasi mingguan ya. Nah, minggu lalu gue prediksi IHSG dari tanggal 2 minggu ini bakal koreksi dulu ke 6017. Ternyata tanggal 2 turun, langsung mantul balik, naik, break resisten, dan baik, bagus banget. Nah, even saham-saham big caps, big bank sudah mulai gerak. Nah, terus gue pernah sebut ada satu resisten di sini. Nah, udah sentuh juga, mulai turun lagi. Nah, jadi prediksi gue minggu depan IHSG ini pertama bakal nutup gapnya dulu nih. Ya, dari sini nutup ke sini gapnya. Oke. Ya, kita turunin aja resistennya di sini. Nah, IHSG kemungkinan bakal bergerak sideways dari 6145 sampai 6224. Kalau bisa bikin new high lagi akan lebih bagus. Oke. Jadi minggu depan saham-saham big caps harusnya mulai oke. Kalau kita perhatiin hari Kamis udah pada break ya, saham-saham big caps sudah banyak masuk tabel juga. Tapi hari Jumat semua mata tertuju kepada Bukalapak. Oke, semua tertuju pada Bukalapak. Dan ya, gua ngarepin sih masih bisa arah sekali lagi, 2 kali lagi minimal. Nih kalau Senin arah berarti targetnya di 1325. Oke, untuk nasabah JOC selamat yang kemarin sempat dapat barang di 1060 ya. Dapat barang di 1060, harusnya kalian masih bisa menikmati cuan 25% lagi setidaknya. Oke. Nah, kita lihat rekapan minggu lalu bagaimana. Sorry, gua turunin aja. Oke. Pertama Adaro. Nah, Adaro entry 1285 sampai 1335. Ya, entry nggak dapet, sempat naik, bahkan nyentuh TP1. Ya, ketika kita ketinggalan, ya udah nggak apa-apa. Anggapan kalian baru masuk telat, ya udah kita cut loss saja. Hitungannya cut loss saja. Karena kan sebenarnya udah sampai duluan tapi langsung balik. Tempat nyentuh resisten TP1 1385 ya. Nyentuh dia langsung mantul balik. Jadi ya untuk Adaro, oke, nggak apa-apa. Adaro sendiri ada satu support kuat, ada di tabel, silahkan kalian cek sendiri apakah masih layak di hold atau enggak. Memang secara trend line di break, tapi ada satu support kuat di 1280. Coba kalian perhatiin sendiri di tabel. Oke, yang kedua MTech. Nah, MTech juga sempat nyentuh resist, langsung turun lagi. Nah, kita perhatiin tanggal 2 ya. Tanggal 2 sampai tanggal 4 masih koreksi. Tanggal 4 bahkan low-nya di 2650 ya. Masuk ke entry kita, tapi closingnya masih di 2700, berarti kan ya secara cut loss masih belum kena ya. Oke. Nah, tanggal 5 sempat nyentuh TP1 2870, turun lagi. Jadi kita bisa TP di sini. Ya. Jadi MTech situasinya gimana nih sekarang? Nih. Kemarin ada satu support di 2600. Kalau kalian perhatiin di sini, cuma udah di break 2620, sorry. 2620 ya. Udah di break, jadi ya masih oke sebenarnya, masih bagus. MTech juga secara perusahaan masih bagus. Cuma ya gue lebih prefer untuk tampung lagi mungkin di sekitar 2500 atau bahkan 2490 di sini. Ini preferensi aja. Ya, gitu. Terus secara candle juga masih kurang bagus nih kemarin MTech. Oke, next MDKA. Nah, MDKA dari tanggal 2 udah kelihatan pasti cut loss ini. Mau kita cek lagi karena turun terus ya. MDKA kurang kuat, 2810 cut loss. Oke. Nggak apa-apa. Nah, support kuat MDKA sekarang ada di mana? Silakan cek di grup, gua ada kasih tahu support kuat MDKA ada di berapa. Sebenarnya ini kemarin 2800 nih support yang lumayan kuat nih. Semua udah di break, ya udah ada support selanjutnya. Oke, Tebik. Nah, Tebik saham yang ngebosenin bolak-balik terus, nggak kemana-mana. Cuman dari tanggal 2 kita perhatiin kita bisa dapat ya di 3210 bisa dapat sampai ke 3330 bisa kita TP. Oke. Ini kita kurangin aja karena ini kan paling dapat di 3200 lah anggapannya. Gak mungkin dapat di bawah sih, karena kan di bawahnya bawa di sini. Cuma sideways-nya Tebik ini lumayan kuat kalau kalian perhatiin. Kalau kalian mau scalping ya silakan masuk di 3080, jual di 3330 atau 3210. 3210 ini kan resisten yang lumayan kuat nih. Nah, ya lumayan 4% untuk scalping. Jadi kalian bisa gunakan cara ini untuk scalping sebenarnya. Nah, jadi Tebik ada dua resisten kuat ya, 3210 dan 3330. Oke. Tebik masih dapat cuan, orang grup juga pada dapat cuan kalau ikutin video ini dengan baik. Ya, next ada Wood. Nah, Wood sendiri dari tanggal 2 sempat turun,
Tapi cut loss-nya di 3760 belum kesentuh ya. Cut loss masih 765 belum kesentuh. Ya, dari 765 mantul sampai TP1 bahkan sampai TP2 di 920 kemarin. Oke, happy cuan dari Wood. Wood pasti banyak yang dapat tebel juga karena kan entry point-nya rendah. Bahkan gua ada bikin di tabel kalau Wood itu 745 support kuat. Ya, 745 support kuat kelihatan di mantul. Habis mantul langsung besoknya terbang. Wood masih menarik nggak? Masih oke. Cuma ya mungkin ada beberapa pilihan saham lain. Cuma kalau kalian belum jual ya ada angka tertentu yang kalian harus jagain. Itu kalau nggak salah di angka 810, kalau nggak salah ingat. Ya, 810 bener. Nah, jagain di 810, kalau 810 di break, kalian cabut aja mendingan. Ntar tampung lagi di 745. Gitu. Oke, overall untuk mingguan kita cuan 5,96% ya. Sorry, ini bagi 5 harusnya. Ya, 4,7% lumayan, nggak apa-apa. Ini masih oke banget ya, walaupun IHSG naik karena kita nggak ada masukin big caps di sini ya. Nah, untuk minggu depan ada beberapa saham big caps kalau kita perhatiin, boleh kita lihat nih. Yang pertama ada saham ABA. Oke. Nah, ABA ini sideways-nya udah lama. Menurut gue ini potensi dia untuk lanjut ini menarik banget ya. Kalau kita perhatiin, ABA ini support yang lumayan kuat 575. Jadi kita boleh entry ABA di 575 sampai 600. Oke. Nah, ada support satu lagi yaitu di gapnya sini. Cuma kan ini lumayan jauh nih. Kalau dari 600 kita tarik ke 540 ini udah 10%. Nah, 9%. Ya, anggaplah 10%. Jadi kita cut loss saja di 570. Oke. Cut loss di 570. Nah, kalau misalnya kalian masih mau tahan nih misalnya, ya hati-hati, jagain di gapnya ini 540. Oke. Nah, TP1 kita coba cari. Dari 600 kemarin ada resisten di sini, oke, terlalu tipis. Nah, high kemarin boleh 640. Dan selanjutnya di high yang satu lagi 665. Oke, ini untuk ABA. Nah, next ada saham ASI. Oke, ASI kalau kalian perhatiin garis downtrend udah di break. Ini juga gua ada call kemarin di nasabah JOC ya. Gue ada call untuk buy ASI, udah di break, lagi koreksi. Ini retracementnya bagus banget. Jadi sebenarnya potensi untuk ASI lanjut tuh masih banyak, masih gede banget. Cuman kalau kita perhatiin, ini ada satu resisten di sini. Sorry, ada satu resisten di sini. Nah, ini harus di break untuk ASI. Kalau bisa di break, sebenarnya ini bagus banget. Cuma gue rasa sih minggu depan ada potensi untuk di break. Jadi ya kita boleh entry di ASI. Nah, kita lihat entry point, kita gambar dari Fibonacci-nya, dari low ke high. Oke. Nah, kita entry ASI di 4870 sampai dengan 4970. Oke. Kita entry di sini aja. Nah, cut loss kalau misalnya dia break MA20, oke, ini ada satu gap, ya udah kita cut loss di bawah sini. Kita cut loss di 4790. Bahkan kalau sebenarnya di sini masih oke juga karena ini kan supportnya lumayan kuat nih untuk ASI ini. 4710. Nah, untuk security kita jaga di sini aja. Kita cut loss di 4700. Closing. Ya, karena kan ini kan kemungkinan sideways dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau jagain sebenarnya masih oke untuk ASI. Ya. Nah, TP1 kita boleh ambil di 5000 ini terlalu tipis ya. Kita anggap di 5140. Oke. Nggak bisa nih 5150 ya berarti 5150. Dan di sini aja 5400. 5250 5150 dan 5400. Oke, itu untuk ASI. Cuma harusnya sih dari patternnya ini kelihatan kalau ASI harusnya mulai naik ya. Oke, mulai naik harusnya, jadi harusnya masih oke. Nah, yang ketiga, bank. Nah, bank ini harusnya nasabah udah pada masuk ya, karena kan di closing gua ada suruh HK aja, bang, masuk aja nggak apa-apa, karena ini closingnya bagus banget. Kalau kita perhatiin ada pattern juga, udah di break. Kemarin resisten yang kuat di 3470 juga udah di break. Ya, menarik banget untuk bank untuk minggu depan. Jadi kita coba tarik entry point-nya. Nah, kita boleh entry di 3410 sampai 3540. Oke. Nah, kita cek
cut loss dari 3540 ke bawah. Oke, kita cut loss di 3390. TP1 nah 3700 dulu. Oke. TP2 3880 terlalu jauh, kita bikin di sini aja. 3700 dan 3810. Oke, yang keempat masih dengan bank, ada Bank BNI. Ya, kalian bisa melihat banyak big caps minggu ini. Karena ini lumayan menarik sebenarnya Bank BNI. Kalau kita perhatiin udah bikin sebuah uptrend dalam short term ya. Bikin low, high, higher low, higher high. Lumayan menarik. Nah, jadi kalau kita gambar garis trendnya pun kelihatan masih bagus. Oke. Ya, kita cari entry point untuk Bank BNI, kita gambar Fibonacci dari low ke high. Oke. Nah, kita entry BBNI dari 5000 sampai 5200. 5150. Nah, ini kan 5125 ya closingnya. 5150, oke. Nah, cut loss kalau dia break 5000, ya udah kita cut loss di 4975. 4950 aja nih, tanggung biar angkanya bagus ya. 4950. Nah, terus dari sini TP1 kita set di ini terlalu tipis. Di sini boleh 5450 dan 5600. Oke, itu untuk BBNI. Dan terakhir saham MLPL. Nah, MLPL juga akhirnya udah mulai rebound ya. Ini banyak banget yang cinta sama saham ini. Udah mulai rebound, potensinya bagus. Ya, menurut gua ini potensi menarik untuk MLPL lanjut di minggu depan. Ya, kita entry. Kalau misalnya ini ke sini agak jauh ya, 9%. Oke, kita boleh entry di sekitar 600 sampai 620. Oke. Cut loss kalau dia break 600 ya 595, oke. Nah, TP1 ini kejauhan. Nah, 670 boleh deh, 670. Karena MLPL kalau gerak sih biasa kenceng ya. 640 karena terlalu dekat dari 620, jadi ya tanggung. Nah, 650 ya, kita set 650 boleh TP. 650 TP1 dan TP2 di 670. Lumayan 8%. Dan ini kalau di break lagi 670 sih harusnya masih makin menarik MLPL. Ya, volumenya juga bagus, kemarin break. Ya, gua rasa sih ini masih bisa lanjut. Oke. Ini aja untuk minggu ini. Saham-saham yang masih di tabel tuh masih bagus, jadi masih di hold. Bahkan ada beberapa saham kemarin ya yang hari Rabu gue masukin tabel, hari Kamis naik berapa persen, hari Jumatnya arah. Nah, jadi ya saham-saham pilihan tabel tuh sebenarnya boleh diikutin daripada bingung kan. Udah tabel udah banyak saham, nggak usah dibingungin mau beli saham apa, nggak perlu dipusingin. Karena di sana memang udah disediakan dan itu memang potensinya bagus. Nggak mungkin sembarang saham masuk ke tabel. Oke, gitu aja untuk minggu ini. Salam cuan, happy cuan.